Sebelum menelisik sejarah perkembangan keuangan syariah pada masa Rasulullah, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu keuangan publik. Keuangan publik adalah studi tentang bagaimana pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mengalokasikannya untuk pembiayaan publik. Adapun prinsip-prinsip dari keuangan publik syariah didasarkan pada prinsip moral dan etika, seperti prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan umum, prinsip larangan riba, serta prinsip keakuntabilitas dan transparansi. Keuangan publik pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad merupakan nabi utusan Allah. Selain beliau adalah utusan Allah, beliau juga merupakan seorang kepala negara, tepatnya pada saat beliau hijrah ke Madinah. Pada saat itu, kota Madinah masih dalam keadaan yang kacau. Banyak terjadi pertikaian antar kelompok karena belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat, sehingga tidak ada hukum atau aturan yang berlaku. Kemudian, pada saat Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah, beliau membuat hukum dan aturan, salah satunya terkait dengan keuangan publik. Pada masa awal pemerintahan Rasulullah di Madinah, sumber pendapatan negara maupun pengeluarannya hampir tidak ada. Pada masa itu, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah atau gaji. Bahkan Rasulullah sendiri pun sebagai kepala negara tidak mendapat gaji sedikit pun kecuali hadiah kecil yang biasanya berupa bahan makanan. Situasi tersebut berubah setelah turunnya surat Al-Anfal pada saat terjadinya Perang Badar. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa pembagian harta rampasan perang yaitu 1/5 milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan 4/5 sisanya menjadi milik para prajurit. Pada tahun kedua hijrah, zakat fitrah mulai diwajibkan kepada kaum muslimin sejak diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan adanya perintah diwajibkannya puasa dan zakat ini, maka mulai ada sumber pendapatan negara. Pendapatan lainnya juga berasal dari biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang dimana dibayar sekali setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Dengan tingkatan bea 5% untuk pedagang non-muslim dan 2,5% untuk pedagang muslim. Rasulullah juga membuat kebijakan untuk menarik pajak dari orang-orang non-muslim, terutama ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya pajak tersebut senilai 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang sanggup membayarnya. Kebijakan lainnya yaitu kebijakan pajak tanah yang dipungut dari orang-orang non-muslim ketika Khaybar berhasil ditaklukkan. Jumlah pajak tanah tersebut yaitu setengah dari hasil produksi. Semua pendapatan tersebut mulai dari ghanimah, zakat, usur, jizyah, kharaj, dan lain sebagainya dikumpulkan dan dikelola di sebuah lembaga keuangan, yaitu di Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memberikan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Kekayaan negara juga dialokasikan untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Rasulullah, lembaga pendidikan biasanya menyatu dengan masjid. Pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan juga dilakukan. Biaya yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai para pasukan, menyediakan senjata, serta logistik untuk keperluan perang. Pengeluaran publik lainnya juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan pengelolaan pasar, serta digunakan untuk pembangunan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial umat. Pada akhir periode Rasulullah, dasar-dasar pengaturan pengelolaan keuangan publik Islam sudah dibakukan dengan regulasi tasyri, yang dimana sejalan dengan maksud syariah yang terkait dengan penjagaan terhadap harta.